Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga selawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat dalam hal apapun. Buat teman-teman yang masih stay dan ngedukung channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan segala hal yang kalian hajatkan, segala hal yang kalian inginkan dimudahkan, dilancarkan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, buat teman-teman yang masih semangat berjuang menghadapi tes SKB, semangat ya. Ada beberapa teman yang bilang bahwa Kak, semakin banyak FR bingung nih mau belajar yang mana, mau belajar yang gimana gitu. Sebenarnya nggak usah bingung teman-teman, kan sejak awal kita sudah tahu bahwa materi pendidikan agama Islam itu lingkupnya sangat luas. Nah, justru semakin banyak FR itu kalian makin banyak referensi. Nah, kalau dari pengalaman aku yang aku lakukan ketika itu, aku kumpulkan semua FR itu, kemudian aku pelajari semampu aku, nggak yang gimana, nggak harus yang aku harus mampu semua, menguasai semuanya, enggak, pelan-pelan aja, karena semakin mendekati hari H itu kita jangan terbebani, kita datarkan pikiran kita istilahnya loskan pikiran kita, jangan terbebani oleh hal-hal yang justru sebenarnya jangan kita jadikan beban gitu. Tetap belajar, tetap usaha semaksimal mungkin, namun jangan melewati batas, jangan terlalu memforsir diri ya teman-teman, karena semakin mendekati hari H, kita tidak hanya butuh kemampuan materi secara matang cukup, tetapi kita juga butuh tubuh yang sehat, kemudian mental yang sehat. Nah, jangan sampai karena kita terlalu kekeh, terlalu memforsir diri untuk belajar, nah tiba di waktunya tes kita justru down, kita justru capek dan sudah merasa capek duluan gitu loh istilahnya. Kan kadang kita ketika mau ujian itu kadang kita ngerasa udah aku hafalin semuanya tapi kok lupa. Nah, itu efek dari itu. Jadi jangan terlalu memforsir diri, belajar, tetap jaga pola makan, tetap jaga kondisi, kemudian tetap jaga kesehatan, tidur yang cukup, jangan sampai karena belajar kemudian begadang sampai malam gitu. Semakin mendekati hari H, perhatikan kondisi kalian juga ya teman-teman, perhatikan kondisi kesehatan supaya ketika hari H gitu kalian bisa melangsungkan tes, bisa melaksanakan tes dengan tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, mental yang sehat, kuat, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik insyaallah. Baik teman-teman, kali ini aku masih mau ngebahas tentang FR SKB PAI. Nah, FR kali ini masih aku dapetin dari hari pertama kemarin, namun dari segi isinya itu menurutku beda banget dari yang aku bahas di video aku sebelumnya. Nah, mudah-mudahan FR kali ini juga bisa menambah referensi kalian untuk belajar ya teman-teman. Aku sarankan kepada teman-teman semuanya untuk tetap mencari referensi lain yang mungkin nanti bisa memberikan jawaban yang lebih tepat dari ulasan di sini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke slide yang pertama. Selamat belajar. Oke, ini dia. Ini aku ambil dari salah satu FR ya teman-teman yang menurut aku bagus untuk kita bahas. Ini mulai dari pengalaman dia. Kalau tidak salah yang keluar di komputer saya, pedagogik saya dapat 40 soal. Nah, ini dia dapat 40 teman-teman, bukan 30 tapi 40. Soalnya Masya Allah panjang-panjang, sampai saya tidak sempat membaca. Hanya saya jawab saja karena waktu mepet dan komputer saya sempat mati. Jadi saya pindah-pindah pakai 3 komputer waktu berjalan, tapi tidak bisa diklik jawabannya padahal waktu masih ada. Ya Allah, sampai 3 kali loh ini teman-teman. Mudah-mudahan yang buat FR ini lulus ya, amin. Nah, kemudian pedagogik saya banyak lupa, bahkan soalnya nggak kebaca, yang penting dijawab karena saya ngerjain PAI dulu, terus waktu tinggal dikit karena soalnya panjang-panjang. Kalau nggak salah ada hitung-hitung tapi nggak saya kerjakan. Penilaian KKM, prinsip penilaian RPP, media pengayaan remedial. Nah, banyak banget ya teman-teman dari kakak ini. Nah, untuk selanjutnya ini bisa kalian baca sendiri ya.
bisa kalian telaah sendiri. Kita langsung aja ke pembahasan. Nah, kita mulai dari yang ini, kita khusus PAI dulu ya teman-teman. Tajwid, kalau nggak salah dapat satu soal yaitu qalqalah kubro. Nah, kita bahas sedikit tentang qalqalah kubro ya teman. Hukum qalqalah. Nah, memantulkan bunyi huruf-huruf qalqalah berharokat sukun asli. Nah, di sini kepotong ya teman-teman, berharokat sukun asli atau karena diwakofkan. Nah, huruf qalqalah ini ada 5. Ba, jim, dal, to, qaf, biasanya disingkat baju di toko atau di toko baju supaya mudah hafalinnya ya. Kemudian qalqalah ini ada 2, yaitu qalqalah sugro, kecil, dan qalqalah kubro. Nah, kalau qalqalah kecil itu huruf qalqalah yang mati asli bersukun, dibaca terang dan memantul, bunyi pantulannya kecil. Nah, ini biasanya di tengah-tengah kalimat teman-teman. Seperti contohnya takwim. Nah, ini takwim. Huruf qaf di tengah ya, yang di garis bawah itu, kemudian at'amahum, to berharokat sukun di tengah. Nah, ini namanya qalqalah sugro. Qalqalah yang mati asli. Nah, kemudian kalau untuk qalqalah kubro itu huruf qalqalah mati tidak asli karena diwakofkan, dibaca terang dan memantul, bunyi pantulannya besar dan biasanya berada di akhir kalimat. Nah, jadi sebenarnya huruf qalqalah ini dia bukan asli mati ya teman-teman, bukan asli bertanda sukun, namun menjadi dimatikan itu karena berada di posisi wakof, karena diwakofkan biasanya di akhir kalimat. Nah, itu contohnya wasjud wa ma kasab qul huwallahu ahad. Nah, itu kan di akhir kalimat ya teman-teman ya. Oke, tentang qalqalah kubro teman-teman semuanya pasti sudah sangat mahir dalam hal ini. Kita lanjut aja ya ke berikutnya. Oh ya, maaf ini mungkin terdengar berisik ya karena sedang hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan ini membawa berkah. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada saya tidak dapat mikot haji, hitung zakat serta peta buta dan nabi palsu. Nah, jadi di mbaknya ini atau di kakaknya ini di sana dia tidak dapat soal tentang mikot haji, hitung zakat ataupun tentang peta buta ya teman-teman. Kemudian next ada wali songo, kalau nggak salah metode dakwah Sunan Kudus. Nah, tapi dia ketemu soal wali songo, mungkin ini bentuknya bukan peta buta ya. Tentang wali songo ini nanti di slide berikutnya. Kemudian lanjut yang di aku kotak-kotak merah aja dulu ya. Nanti yang nggak aku kotak-kotak merah ini di slide berikutnya. Warisan, ditanya siapa yang berhak dapat atau yang tidak dapat warisan gitu, saya lupa. Nah, kalau warisan ini di video aku sebelumnya kemarin ada ya teman-teman. Nah, jadi pelajari lebih dalam tentang waris karena di beberapa FR ini muncul tentang warisan, namun bentuk soalnya beda-beda. Nah, kalau di sini ini siapa yang berhak menerimanya. Nah, oke, kita ke ini aja ya. Yang berhak menerima berarti sebab seseorang itu bisa menerima waris. Itu kemarin ada nasab hakiki, hubungan kekeluargaan karena rahim, kemudian nasab hukmi, hubungan kekeluargaan secara hukum karena memerdekakan, pernikahan saling mewarisi karena sebab pernikahan, hubungan Islam, mewarisi karena sebab persaudaraan seakidah saat tidak ada ahli waris yang lain. Nah, ini penyebab seseorang bisa mendapat atau berhak mendapatkan ahli waris ya teman-teman. Kemudian yang tidak berhak atau yang terhalang itu perbudakan atau rik, seorang hamba tidak mendapat harta warisan yang meninggal dunia. Kemudian pembunuh, orang yang membunuh, atau al-qatslu, keluarganya tidak mendapat harta warisan dari keluarganya yang dibunuh. Kemudian murtad atau riddah, orang yang keluar dari Islam tidak mendapat harta warisan dari keluarganya yang muslim. Kemudian perbedaan agama, tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama. Nah, untuk lebih jelasnya ini mawaris aku bahas di video tersendiri ya teman-teman, kalian bisa cek di video bagian mawaris. Kemudian next itu saya dapat
saya dapat hijrah Nabi yang berhubungan dengan kaum Ansor. Nah, ya di sini kaum Ansor, kalau berbicara tentang Ansor itu berarti kita berbicara juga tentang muhajirin ya teman-teman. Nah, Ansor, muhajirin, kalau muhajirin itu berarti kita hijrah Nabi. Nah, yang terkait dengan Ansor dan muhajirin ini hijrah Nabi ketika ke Madinah. Nah, sedikit kita bahas tentang Ansor ya. Ansor adalah sebutan untuk suatu kaum yang menerima hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Pada mulanya, kota Madinah bernama Yastrib. Sesampainya di Madinah, mereka menyambut dia dan kaum muhajirin dengan baik dan membantu perjuangannya. Hal ini karena sebelumnya telah ada sebagian penduduk Madinah yang mengunjungi Mekah untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad. Peristiwa Baiat Aqabah. Secara bahasa, Ansor berarti penolong, dan kaum Ansor terdiri dari Bani Khosraj dan Bani Aus. Nah, ini kalau kaitannya dengan kaum Ansor berarti hijrah ke Madinah ya teman-teman. Oh iya, tadi tentang dakwah Wali Songo ternyata ada di sini, yang di slide lain itu tentang apa? Tentang bab lain ternyata ya teman-teman. Oke, di sini Sunan Kudus, ini para wali sebenarnya sangat kesulitan untuk mencari pendakwah ke Kudus. Nah, karena karakter masyarakat yang masih sangat teguh memeluk agama Hindu saat itu, Sunan Kudus kemudian mendekati masyarakat dengan cara yang sangat halus. Beliau menggunakan simbol-simbol Hindu-Buddha untuk menyebarkan Islam. Hal tersebut tampak dari bangunan menara masjid yang beliau bangun di Kudus yang bentuknya mirip pura atau candi. Nah, selain itu, beliau juga menambatkan seekor sapi di halaman masjid untuk menarik simpati masyarakat setempat. Sapi merupakan hewan suci bagi pemeluk Hindu. Beliau melarang pengikutnya untuk menyembelih sapi saat Idul Adha, serta menceritakan kisah dalam surat Al-Baqarah sapi betina. Berkat strategi yang lembut itu, banyak warga yang terpikat dan kini Kudus dikenal sebagai salah satu kota santri. Melalui kesenian, yaitu cerita agama Mas Kumambang dan Mijil. Kemudian next ke slide berikutnya. Anak laki-laki ngasih sepeda ke seseorang biar sepedanya bisa dipakai buat jualan. Kalimat yang termasuk mauhub lahu itu apa? Buruhnya, sepedanya, pemberian sepedanya, atau apanya. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah istilah mauhub lahu ya. Mauhub lahu ini adalah salah satu istilah yang terdapat di dalam syarat hibah ya teman-teman. Oke, kita lihat. Di syarat-syarat hibah ini ada istilah apa saja? Ada wahib, itu pemberi hibah, sudah balik, dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang. Kemudian, nah ini mauhub lahu. Mauhub lahu adalah penerima hibah. Nah, jadi kalau kita tengok di dalam soal, itu berarti mauhub lahu ini penerima hibah. Siapa penerima hibahnya? Nah, di sini dikatakan seseorang biar sepedanya bisa dipakai jualan. Nah, berarti ya orang yang menerima sepeda ya, teman-teman. Penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Nah, jadi ketika memberikan hibah, itu syaratnya orangnya harus ada gitu. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Kemudian barang yang dihibahkan itu namanya mauhub. Jelas terlihat wujudnya, barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga. Betul-betul milik pemberi hibah dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Kemudian ada akad, ijab dan qabul. Misalnya si penerima menyatakan saya hibahkan atau maaf di sini mungkin si pemberi ya, teman-teman salah ketik. Si pemberi menyatakan saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu. Kemudian si penerima menjawab, ya, saya terima pemberian saudara. Nah, yang terpenting di dalam syariat Islam itu akadnya ya teman-teman. Ada ijab dan qabulnya. Oke, lanjut. Di sini soal nomor 41. Saya dapat apa perbedaan zakat dan pajak? Nah, kita lihat tabel ya teman-teman. Dari segi nama, zakat berarti bersih, bertambah, dan berkembang. Kemudian pajak itu berarti utang, pajak, atau upeti. Berdasarkan dasar hukum, zakat berdasar Al-Quran dan Sunnah, sedangkan pajak itu berdasarkan undang-undang. Nisab dan tarif. Nah, kalau zakat dibentuk oleh Allah bersifat mutlak,
ditentukan, kalau pajak itu ditentukan negara atau bersifat relatif. Kemudian sifat, zakat adalah kewajiban bersifat tetap dan terus-menerus, sedangkan jika pajak, itu kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan. Subjek, kalau zakat itu subjeknya muslim, umat Islam ya teman-teman, sedangkan kalau pajak itu warga negara. Kemudian objek alokasi penerima, kalau zakat itu 8 asnaf ya teman-teman. Apa saja 8 asnaf ini? Ada fakir, miskin, gharim, mu'alaf, ibnu sabil, amil zakat. Sudah berapa ini tadi? Oke, kalau pajak untuk dana pembangunan dan anggaran rutin. Kemudian harta yang dikenakan, zakat adalah harta produktif. Sedangkan kalau pajak semua jenis harta. Syarat ijab qabul itu zakat adalah disyaratkan harus ada ijab dan qabul, sedangkan kalau pajak itu tidak disyaratkan. Imbalan kalau zakat pahala atau surga dan keberkahan harta, sedangkan kalau pajak tersedianya barang dan jasa publik. Kemudian sanksi, zakat adalah Allah dan pemerintah Islam. Kemudian sedangkan pajak itu yang memberi sanksi adalah negara. Kemudian motivasi membayar, kalau zakat keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sedangkan pajak itu kepatuhan dan ketakutan pada negara dan sanksinya. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kalian pelajari sendiri ya teman-teman. Kita next ke slide berikutnya. Nah, di sini ada soal tentang Bani Umayyah. Kalau nggak salah daerah penaklukan Bani Umayyah bagian Afrika Utara. Ini tidak disebutkan soalnya bentuknya gimana. Mungkin ditanya daerahnya apa gitu namanya ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk di wilayah Afrika, itu Islam telah mulai dikenal di Afrika pada awal masa perkembangannya, yaitu pada peristiwa hijrah pertama ke Habasyah. Menurut kepercayaan umat Islam, Raja As-Samah bin Abjar dan beberapa pengawalnya memeluk agama Islam setelah mendapat keterangan dari para sahabat Nabi yang hijrah. Penyebaran Islam di wilayah Afrika Utara ini dimulai oleh Khalifah Umar, Utsman, dan dilanjutkan oleh Khalifah Bani Umayyah. Islam masuk Afrika adalah di bawah pimpinan Amr bin As pada tahun 640 Masehi pada saat menyerbu Mesir yang dikuasai oleh kerajaan Bizantium. Maka dengan restu Khalifah Umar bin Khattab, dia membebaskan Mesir dari kekuasaan Romawi pada tahun 19 Hijriah hingga sekarang. Perluasan pengaruh Islam di kawasan Tunisia telah terjadi saat pemerintah Khalifah Utsman bin Affan oleh Panglima Abdullah bin Sa'ad bin Syarrah dengan menghancurkan tentara Romawi. Pasukan Abdullah bin Sa'ad dengan mudah menguasainya. Perluasan wilayah dilanjutkan di Afrika Utara pada masa Bani Umayyah. Nah, ini dia Bani Umayyah. Di bawah pimpinan Khalifah Walid bin Abdul Malik yang memberikan tugas tersebut kepada Panglima Musa bin Nusair yang akhirnya ditunjuk sebagai gubernur wilayah itu. Nah, untuk wilayah Umayyah ini aku kotak merah ya teman-teman. Mulai dari nomor 6, 5, 4, 3 itu penguasaan di masa Bani Umayyah. Di nomor 3 itu ada Maroko, kemudian nomor 4-nya Algeria, nomor 5-nya Tunisia, kemudian nomor 6-nya itu Libya. Ini untuk khusus di masa Bani Umayyah ya teman-teman. Oke, aku salah tulis, di sana tertulis, ya aku benturkanlah nanti. Ada Maroko, Algeria, Tunisia, Libya. Disesuaikan ya teman-teman nanti. Oke, kita next ke slide berikutnya. Kontribusi untuk pendidikan saat ini salah satunya adalah sebagai motivasi. Kutipan tersebut kiranya kalau ditinjau dan diterapkan pada pendidikan menunjukkan pemahaman bahwa pendidikan tumbuh dan berakar kuat pada masa pemerintahan Nabi Muhammad yang berakar dan bersumber pada Al-Quran dan sunnah atau tradisi-tradisi Nabi baik secara komprehensif maupun parsial. Sedangkan batang dan cabang pohonnya dikembangkan pada masa setelah Nabi wafat sampai pada saat ini. Komprehensif ini maksudnya menyeluruh ya teman-teman. Kemudian kalau parsial ini sebagian. Kemudian pemerintahan dinasti Umayyah yang dikenal dengan penakluk dari padang pasir, tidak memiliki tradisi belajar dan
hasanah budaya dapat diwariskan kepada negeri-negeri taklukannya. Di Suriah, Mesir, Irak, dan Persia, mereka duduk hikmat menjadi murid dari orang yang mereka taklukkan, dan sejarah membuktikan mereka merupakan murid yang sangat rakus akan ilmu. Selama berjalannya dinasti Umayyah, peranan sosial politik, sosial ekonomi yang belum stabil yang menghasilkan sering terjadinya peperangan di dunia Islam, mengakibatkan lambatnya perkembangan intelektual pada awal ekspansi Islam. Namun benihnya telah disebarkan dan pohon pengetahuannya yang tumbuh rindang pada masa awal dinasti Abbasiyah di Baghdad jelas telah berakar sebelumnya, yaitu dalam tradisi Yunani, Suriah, dan Persia. Dengan demikian tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dinasti Umayyah merupakan masa inkubasi. Adapun salah satu inti sari atau buahnya dapat ditorehkan oleh dinasti Umayyah di Andalusia, the Middle Ages, yang mampu keluar dari masa-masa keterbelakangan dan kegelapan mereka. Jadi memang pada masa Bani Umayyah I, awal ini sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah, itu memang Bani Umayyah lebih menekankan pada perluasan ekspansi wilayah ya teman-teman. Sedangkan untuk segi intelektual itu lebih berkembang di masa Abbasiyah. Namun kemudian dinasti Umayyah ini muncul kembali di Andalusia. Tentu saja pada saat itu mencapai kejayaannya dengan perkembangan intelektual yang hampir sejajar dengan dinasti Abbasiyah. Nah, ini aku ambil kontribusi untuk pendidikan saat ini ya teman-teman sebagai motivasi. Namun teman-teman juga bisa mempelajari kontribusi dalam hal keberhasilan yang dicapai oleh Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah pada masanya ya. Oke, next ke slide berikutnya. Ada Al-Quran, ayat tentang toharoh sebelum soal. Terus ada ayat hadisnya juga tentang hal yang sama. Jadi posisi hadis itu ngejelasin tentang bayan apa. Yang saya ingat jawabannya ada tasyri'. Nah, kita masuk lagi di kemarin di FR yang pertama udah sedikit dibahas ya. Ini kita bahas lagi. Ada bayan at-takrir, mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan. Contohnya kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu dalam Quran surat Al-Hajj. Kemudian Quran surat Al-Baqarah dipertegas oleh hadis Nabi tentang rukun Islam. Kemudian bayan at-tafsir, menjelaskan atau menafsirkan, merinci ayat-ayat Al-Quran. Allah mewajibkan sholat 5 waktu, tetapi tidak dijelaskan secara detail tentang cara-cara pelaksanaannya. Syarat-syaratnya, rukun, sunnah, dan yang membatalkannya. Tata cara sholat kemudian dijelaskan di dalam hadis. Kemudian bayan at-tashri, menetapkan atau mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Misalnya masalah siwak yang tidak terungkap secara detail dalam Al-Quran tetapi disunahkan oleh Nabi SAW. Nah, kita ambil contoh ya teman-teman karena kita tidak tahu ayat yang dimaksud itu berapa, kemudian hadis yang dimaksud apa. Kita coba ambil contoh, misalkan di sini ada sebuah ayat yaitu Quran surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, di sini hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki ila akhiri. Ini potongan ayat ya teman-teman. Nah, kemudian ada hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi di surat Al-Maidah ini dikatakan bahwa apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu. Nah, ini kan intinya kita diperintahkan untuk bersuci terlebih dahulu sebelum melakukan sholat. Nah, kemudian di dalam hadis dikatakan Allah tidak akan menerima sholat yang tidak bersuci. Jadi sholat yang dilakukan tanpa bersuci terlebih dahulu tidak akan diterima. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kita bisa dimasukkan ke dalam
bayan at-takrir ya teman-teman, mempertegas atau memperkuat hukum yang telah ditentukan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ayat-ayat banyak banget yang keluar, ada hadis, kemudian yang paling banyak Al-Quran, ada yang nggak dikasih harokat, alias masih gundul, ada cerita tentang kutub utara dan selatan, atau apa gitu, terus tentang gunung, ayat Al-Quran di bawah ini yang berhubungan dengan hal yang sama. Saya ingat gunung itu bahasa Arabnya jabal, tapi semua pilihan ganda ada jabalannya, jadi nggak tahu jawabannya apa. Cerita tentang kutub utara dan kutub selatan ya teman-teman. Nah ini aku dapat salah satu referensi ini di sini, surat An-Nazi'at ayat 30. Wal ardo ba'da dzalika dahaha. Nah, peneliti belum pernah mendengar penyebutan kata daha atau dahya di wilayah Arab Mediterania Timur. Akan tetapi peneliti atau penulis mendengar kata benda di Libya pada awal 1970 dan ia belajar bahwa Arab Afrika Utara lainnya menggunakan ini untuk merujuk pada telur. Karena bumi menyerupai bentuk telur, maka memiliki dua kutub utara dan kutub selatan, serta ekuator atau khatulistiwa. Dijelaskan bahwa bentuk telur pada bumi memungkinkan cahaya yang datang dari matahari sampai ke planet dalam jarak yang berbeda. Oke, jadi di sini ini menyinggung tentang cerita kutub utara dan kutub selatan, ini kaitannya dengan surat An-Nazi'at ayat 30 ya teman-teman. Ini cuma apa ya? Mungkin ini yang dimaksud, mungkin juga ayat lain karena tidak ada clue atau tidak ada petunjuk yang jelas. Jadi mungkin ya teman-teman, ini belum tentu ini juga gitu. Tapi kan ada kaitannya kutub utara dan selatan, ya mudah-mudahan ini gitu. Oke, untuk kemudian terkait dengan gunung, kata pembuat FR-nya itu semua jawabannya ada kata gunungnya, ada kata jabalnya. Oke, kita lihat beberapa ayat yang melibatkan kata gunung ya teman-teman. Surat Hud ayat 43, di sini dikatakan qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nah, ini kisah tentang Kan'an ya teman-teman. Ketika oleh ayahnya diajak untuk masuk kapal, dia memilih untuk berlindung ke gunung. Nah, akhirnya dia pun tenggelam ya teman-teman. Kemudian ayat berikutnya, Quran surat Al-Isra ayat 37. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Nah, di sini dikatakan tablughul jibala tula, walang tablughul jibala tula. Dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Kemudian berikutnya, ini Quran surat Al-A'raf ayat 74. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad, dan memberikan tempat bagimu di bumi, kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Nah, ini di kata watan hitu nal jibala buyuta, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Kemudian berikutnya Quran surat An-Naml ayat 88. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Wa taral jibala tahsabuha. Nah, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, wa taral jibala. Nah, jadi dalam pandangan kita gunung-gunung itu kan diam ya teman-teman, nggak bergerak, padahal sesungguhnya mereka itu berjalan gitu, sebagaimana berjalannya awan. Dia sebenarnya gitu lengkap ayatnya, tapi ini cuma dipotong ya teman-teman. Kemudian berikutnya surat Luqman ayat 10, dan meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Nah, di sini ini tidak bukan jibal ya teman-teman, tapi kata lain.
Wa alqa fil ardi rawasiya ang tamida bikum. Nah, di sini ini istilah lain, bukan jibal tapi rawasiya. Lanjut ke surat Fatir ayat 27, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warna, dan ada pula yang hitam pekat. Wa min jibali judadum bidud wa humrun. Nah, ini di sini ya. Bidun kemudian humrun, warna putih dan merah. Nah, kemampuan kita dalam berbahasa Arab ini akan sangat membantu dalam soal ini ya teman-teman. Kemudian dan gunung-gunung sebagai pasak, wal jibala autada. Nah, entah mana yang cocok dari sekian ayat ini atau masukkah atau tidakkah, silahkan teman-teman pelajari ya, mudah-mudahan masuk ya. Oke, kita next ke slide berikutnya. Maaf untuk segala keterbatasan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen.